Halo lagi semuanya, jumpa lagi dengan Kak Alicia ya. Hari ini Kak Alicia akan menjelaskan sebuah konsep namanya interval. Interval ini hubungannya erat dengan membaca not balok. Interval ini sebenarnya adalah jarak antar not. Kalau kita paham mengenai jarak antar not, maka untuk membaca not balok akan lebih masuk akal. Nah, untuk itu Kak Alicia di sini punya buku Alfred yang buku pertama. Kalau kalian sudah beli buku Alfred ini, kalian bisa buka ke halaman 14. Di sini ada melodic intervals dan kemudian nanti di baliknya ada harmonic intervals. Kita akan lihat dulu yang melodic intervals. Nah, di sini ada definisinya. Intervals adalah distances between notes are measured in intervals called second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Ya, ini hanya cara penamaannya interval saja. Kita menggunakan second, third, fourth, dan sebagainya. Bukan 1, 2, 3 gitu. Nah, notes played separately make a melody. Jadi not yang dimainkan terpisah, dia membentuk sebuah melodi. We call the intervals between these notes melodic intervals. Jadi interval antar not yang dimainkan terpisah itu disebut sebagai melodic interval. Nah, sekarang di sini dia mulai dengan interval seconds and thirds. Ya. Ini ada hubungannya dengan membaca not balok, di mana kalau misalnya kita tahu Kak Alicia pakai bar kedua ya, karena bar kedua nggak ada ABC-nya. Misalnya kita temukan dulu not ini, lalu kita lihat not ini di mana, jaraknya relatif dengan yang ini. Nah, kalau kalian lihat, ini jaraknya cuma naik selangkah aja. Kalau di konsep interval, harus dihitung dari not yang paling pertama dulu. Jadi ini dihitung 1, lalu 2. Maka intervalnya menjadi second. Kalau misalnya sekarang dari not ini naik ke sini, itu berarti not ini dihitung 1, lalu ada lagi not di sini yang kita nggak tuliskan 2, dan akhirnya not ini yang diminta 3. Berarti jaraknya menjadi third. Begitu cara berhitungnya. Kalau kita lihat di piano, tadi starting note-nya adalah ini. Kemudian not yang kedua adalah ini. Nah, bisa kita hitung seperti ini intervalnya. 1, 2. Berarti dari sini ke sana intervalnya adalah second. Kemudian kalau ini berarti intervalnya adalah 1, 2, 3. Third. Ya. Dan seterusnya. Misalkan Kak Alicia kasih kalian interval. Bisa nggak kalian cari tahu intervalnya berapa? Ini interval berapa? Jawabannya adalah interval 3 atau kita sebut sebagai third kalau dengan bahasa interval, ya. Dan seterusnya. Jadi nanti di buku ini kalian akan belajar interval 2, 3, lalu di halaman yang belakang-belakang akan ada 4, 5, dan 6, 7. Kalian bisa cari di belakang. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah harmonic interval. Harmonic interval itu adalah interval atau jarak antar not yang not kedua-dua not ini dimainkan bersamaan. Jadi misalnya ini dan ini, kalau di piano, nah kita hitung jaraknya sama aja cara menghitungnya dari sini ke sini, berarti second. Hanya intervalnya disebut sebagai harmonic interval. Begitu aja ya. Jadi itu secara teori, sedikit teori mengenai interval. Lalu pentingnya interval ini buat apa sih dengan kita membaca not balok? Kita lihat contohnya. Misalkan Kak Alicia ambil buku ini, lagu ini Brother John. Pasti pada tahu lagunya da da di dam da da di da di da dam di da dam. Nah, untuk pemula sebaiknya kalian belajar dengan lagu-lagu yang
intervalnya second seperti ini, naiknya second, jadi selangkah-selangkah naiknya. Atau yang intervalnya third kalau ada. Coba Kak Alicia cari ya, mungkin ada. Contohnya seperti ini, lagu berikutnya. Ini lompatnya kan 2 langkah ya kan, berarti dia intervalnya 3. Nah, dengan kalian memahami interval, maka kalian akan tahu oh bagaimana melihat notnya ini lompat atau enggaknya. Kadang kan orang kalau melihat pertama kali lihat not balok, pasti akan mengira bahwa oh ini garis ini lompat ke garis berikutnya, dan berikutnya. Padahal kalau di sistem not balok, enggak. Dari garis, lompat ke antara 2 garis, lalu lompat lagi ke garis berikutnya, antara 2 garis berikutnya, dan seterusnya. Seperti itu modelnya. Ya. Jadi konsep interval ini cukup membantu. Dan nanti di kemudian hari kalau kalian mendalami musik lebih banyak, kalian juga akan ketemu dengan interval yang bermacam-macam yang bisa kalian gunakan untuk melatih listening kalian. Jadi interval ini pada umumnya sangat penting ketika kalian melatih listening, dan juga kalau misalnya kalian mau bernyanyi, ya, interval digunakan.